Selamat pagi Pak Kapolsek. Pagi Bapak, siap. Pak, ini ada satu kasus ya, tetapi kasus ini memang harus ada pendekatan yang tidak hanya sekedar hukum di dalam menyelesaikan masalah. Iya, Bapak bisa cerita mengenai awal mula si Wandi, Pak ya? Iya, baik. Gimana? Jadi begini, kasus ini kasus tahun 2022, yaitu Saudara Wandi selaku tersangka kasus 351. Dia berkelahi dengan temannya dan dipukul dengan menggunakan balok hingga kepalanya luka. Kasus ini sudah kita sidik sampai ke proses proses kejaksaan, Pak ya. Kita proses melalui tahap penyidikan. Jadi di tahap penyidikan tahap 1 sudah kita lakukan. Nah, selanjutnya untuk proses ini pada saat penyidikan Saudara Wandi itu mengalami depresi, Pak. Dia mengalami depresi, oleh karena itu kami lakukan cek kesehatan ke Rumah Sakit His Barong. Setelah dilakukan cek ke Rumah Sakit His Barong, direkomendasikan oleh dokter untuk dilakukan observasi di Rumah Sakit Jiwa Samarinda. Selanjutnya kami kirim ke Rumah Sakit Jiwa Samarinda selama 14 hari. Dan hasil observasi di Rumah Sakit Jiwa Samarinda dinyatakan bahwa Saudara Wandi mengalami gangguan jiwa berat. Oleh karena itu kami lakukan gelar perkara lagi di Polres Kutai Barat. Dari hasil gelar dinyatakan bahwa kasus ini demi hukum harus dikeluarkan karena tidak memenuhi syarat yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa sesuai dengan pasal 44 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu kami lakukan SP3. Selanjutnya untuk Saudara Wandi kita akan sampaikan ke Dinas Sosial, Pak, untuk penanganan lebih lanjut. Akan tetapi dari Dinas Sosial sendiri ini ada keterbatasan, Pak. Keterbatasan sini dari Dinas Sosial itu tidak ada rumah singgah. Dia tidak ada rumah singgah. Jadi untuk sementara saya berpikir positif, ya kita sama-sama. Sementara saya amankan dulu di Polsek sambil kami kasih pembinaan. Jadi pelan-pelan kami kasih pembinaan. Nanti pas hari Jumat kita panggilkan dari Ustadz, mungkin memberi masukan rohaniawan ke beliau. Dan sambil menunggu untuk kita pemulangan kepada keluarganya, kami ajak komunikasi mungkin sambil kerja bakti di Polsek, bersih-bersih di Polsek, supaya pemikirannya dia tidak monoton terhadap kasus yang lalu. Jadi biar pemikirannya dia mencair, biar suasana bisa kebersamaan, begitu, Pak. Iya. Terus keluarganya di mana nih? Nah, untuk sementara kami masih menghubungi, kalau sukunya di suku Bugis, Pak. Cuma KTP-nya dia tidak ada. Pada saat dia diketemukan tuh di daerah Suwakong atas itu, Pak. Keluarganya masih kami cari, yaitu di daerah Sulawesi Selatan sana. Nah, jadi kami masih mendeteksi terkait masalah keberadaannya. Nanti sudah ketemu, nanti kami akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial, dan kami juga berkoordinasi dengan kerukunan suku Bugis yang ada di Kutai Barat. Mungkin lewat itu akan nanti kami serahkan untuk pemulangan kepada yang bersangkutan, kepada keluarganya juga. Ini merupakan satu proses yang panjang, Iya, Polsek. Nah, di dalam satu proses yang panjang seperti ini tentunya tanggung jawab pembinaan kan di Polsek. Siap. Kan? Nah, saya mendengar tadi dari Rumah Sakit His, kemudian dirujuk ke Samarinda. Siap. Bahkan sempat dirawat di Samarinda. Iya, Pak. Nah, pembiayaannya dari mana nih, Pak Kapolsek? Nah, ini yang sebenarnya juga jadi beban kita ya. Kita bicara masalah, kalau misalnya masyarakat tanya masalah biaya penyidikan, biaya penyidikan ini untuk kasus ini untuk kasus 2022, Pak. Jadi biaya penyidikan itu untuk proses penyidikan, adapun untuk biaya perawatan ini sebenarnya di luar daripada itu. Tidak ada ke arah itu. Jadi kami untuk sementara kami bawa ke rumah sakit itu cukup lumayan juga, Pak, biayanya. Satu hari itu mencapai sekitar 400.000, Pak, per hari. Tinggal dikali aja
selama 14 hari kan Pak. Terus anggota yang jaga minimal 2 orang. Kita harus nggak bisa jauh-jauh dari rumah sakit, minimal harus disiapkan di guest house di situ untuk penginapan makan anggota. Yaitu semua risiko kita selaku Kapolsek di sini. Saya pada intinya uang cari-carian Pak. Yang penting saya punya punya tanggung jawab ini bisa selesai. Insya Allah nanti Allah akan membalas ke arah itu Pak. Iya. Siap. Nah, selama pembinaan di Polsek ya, tentunya ini kan tidak gampang juga merawat, apalagi tadi ada gejala depresi berat, Iya Pak. berat ke jiwa. Bapak bisa memberi gambaran selama ini perilakunya waktu di sini itu seperti apa? Nah, alhamdulillah setelah dibawa dari rumah sakit ke sini kan tentunya di sana kan dikasih obat Pak ya, dikasih obat penenang. Nah, selain daripada itu untuk saat sekarang ini sedikit normal sih kalau saya analisa ya, sedikit normal. Tetapi keterangan dari dokter memang dinyatakan mengalami gangguan jiwa berat. Tapi itu kan suatu saat bisa kambuh. Jadi penanganan kami ya kita pendekatan terus kepada Saudara Wandi supaya tidak terlalu ekstrim memikirkan kasus-kasus yang sudah. Nah, sebelumnya pada saat dilakukan penahanan dia tuh sering ngamuk-ngamuk Pak. Teman-temannya itu dipukuli Pak. Teman-temannya dipukulin, kadang-kadang kepalanya bentur-benturkan di tembok. Kita semua ada videonya. Ya artinya dia mengalami depresi lah. Jadi saya pertama berpikir wah ini jangan-jangan hanya mengada-ngada. Nah, cuma untuk memutuskan itu kan bukan kewenangan dari pihak kepolisian Pak ya. Itu kewenangan dari dokter jiwa ya kan. Oleh karena itu kami bawa ke rumah sakit jiwa untuk dilakukan observasi. Nah, hasilnya yaitu Pak mengalami gangguan jiwa berat. Setelah dilakukan pengobatan ya alhamdulillah keadaannya sekarang seperti itu Pak. Sudah berapa lama keluar dari rumah sakit? Baru 1 hari Pak. Hari ini baru 1 hari. Oh baru? Iya baru 1 hari. Kalau diobservasi di rumah sakit jiwa Samarinda sudah lewat 14 hari Pak. 14 hari. Oh jadi baru datang ini? Iya baru datang tadi malam. Jadi kami masih koordinasi dengan dinas sosial untuk pelimpahan anak tersebut Pak. Namun dari dinas sosial sendiri juga masih mencari solusi karena dinas sosial Kubar sampai saat ini belum ada rumah singgah. Ya ini jadi beban kita semua yang perlu kita pikirkan. Yang mudah-mudahan di tahun 2023 ke depan dinas sosial Kubar itu sudah memiliki rumah singgah. Jadi seandainya ada yang anak-anak terlantar, orang gila ada tempat tersendiri. Gitu Pak. Iya. Jadi kalau tinggal di sini Pak sudah berapa lama sebenarnya? Ini untuk sementara baru 1 hari Pak, baru 1 hari dia di Tidak sini. sejak kejadian mungkin Pak. Oh kejadian ini kasus ini kan Kasusnya. sudah sebulan yang lalu Pak. Kejadiannya kan bulan Desember Pak. Kejadian tahun 2022 bulan Desember. Nah, jadi dia ada perkelahian dengan orang kampung di situ. Ya mungkin masalah minuman dan sebagainya. Akhirnya dipukullah orang kampung itu kepalanya hingga memarutahkan. Tapi kasus ini juga saya proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita proses namun karena yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa, jadi saya koordinasi dengan kejaksaan juga Pak. Koordinasi dengan kejaksaan, jadi kembalikan lagi ke kita. Karena kan Bagaimana keadaan? korban alhamdulillah sudah siap Pak. Hal ini juga sudah saya sampaikan ke pihak korban. Pada intinya korban juga menerima Pak. Memang sudah begitu kan gitu. Gitu. Ya, pada prinsipnya kan sudah di SP3 ya. Iya Pak. Ketiga ya. Ya SP3 karena kan mengalami gangguan jiwa berat Pak. Ya itu Tidak bisa artinya dipertanggungjawabkan pasal 44 Pak. Iya. Ya. Jadi rencana nanti berapa lama nanti dalam pembinaan sini? Saya masih koordinasi dengan dinas sosial Pak. Nanti kalau misalnya dinas sosial mungkin menyampaikan oke Pak bisa diserahkan, ya hari ini juga saya serahkan. Tetapi sampai sekarang kami masih menunggu Pak keputusan dari dinas sosial. Dari dinas sosial sendiri juga masih berkoordinasi dengan kerukunan warga Bugis Pak. Karena beliau kan oleh warga Bugis. Gitu. Jadi pada intinya dari Polsek masih menunggu. Selama masih menunggu kita lakukan pembinaan secara intern di Polsek Pengadilan Besar. Oke siap. Iya Pak. Terima kasih. Siap.